cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan, berjumpa lagi di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Apa kabar nih sahabat Sansan semua? Pastinya selalu ceria dan bersemangat ya. Nah kalau begitu Kak Sansan mau mengajak kita jalan-jalan lagi nih. Suka kan? Nah kali ini kita mau jalan-jalan kemana ya? Kak Sansan ingin mengajak sahabat Sansan semua jalan-jalan jauh sekali keluar dari Indonesia. Wah, kemana ya kira-kira? Ya, Kak Sansan ingin mengajak sahabat Sansan semua untuk jalan-jalan ke Mesir. Wah, pasti penasaran dong, ada apa ya di sana? Mesir ada di Afrika Utara. Dan di sana akan kita lihat ada banyak loh hal-hal yang menarik dan terkenal di seluruh dunia. Memangnya ada apa saja ya? Ada piramid, ada padang pasir, ada sungai Nil, dan yang paling seru ada mumi sahabat Sansan. Wah, apa sih mumi itu? Kenapa ya orang Mesir pada zaman dahulu suka sekali mengawetkan mayat? Nah, ingin tahu kan sahabat Sansan semua? Yuk kita bahas sama-sama ya. Mumi adalah jasad dari manusia atau hewan yang sudah meninggal yang diawetkan supaya tidak cepat membusuk. Ada dua jenis mumi loh. Yang pertama adalah mumi alami. Dan yang kedua adalah mumi buatan. Wah, memangnya apa ya bedanya? Kita bahas ya. Pertama, mumi alami adalah mumi yang terjadi secara alami, tidak dibuat oleh manusia. Alamlah yang membuat terjadinya mumi tersebut. Biasanya alam akan membantu terbentuknya mumi karena cuaca yang sangat dingin atau cuaca yang kering sahabat Sansan. Sedangkan kalau mumi buatan sengaja dibuat oleh manusia ya, diawetkan dengan teknik-teknik khusus. Di Mesir kuno, mumi dibuat dengan sengaja loh, karena ada kepercayaan orang Mesir tentang kehidupan setelah mati. Jadi orang Mesir percaya afterlife atau kehidupan setelah mati. Artinya mereka percaya loh bahwa manusia mempunyai jiwa yang bernama Ka dan Ba. Dan tubuh yang terjaga dengan baik akan membuat jiwa yang sudah pergi itu, yang sudah meninggal itu bisa kembali lagi loh. Dan mereka akan hidup abadi. Serem ya. Nah karena itu, maka raja-raja dan bangsawan di Mesir akan diawetkan dengan cara mumifikasi. Wah, ingin tahu kan bagaimana sih proses mumifikasi itu? Ternyata proses mumifikasi itu cukup panjang loh sahabat Sansan. Bahkan bisa mencapai 70 hari. Wah, kira-kira berapa bulan ya? Jadi dalam 1 bulan ada sekitar 30 atau 31 hari. Berarti kalau 70 hari memakan waktu
sekitar 2 bulan lebih ya. Wah, berarti lama sekali ya sahabat Sansan. Yuk, kita bahas saja langkah-langkahnya seperti apa ya. Yang pertama, orang Mesir akan mengeluarkan organ yang ada di dalam tubuh jenazah tersebut atau mayat tersebut. Jadi, organ-organnya akan dikeluarkan seperti otak akan diambil lewat lubang hidung dengan teknik khusus. Dan juga di dalam area tubuh ada bagian usus, ada bagian hati, juga akan dikeluarkan dengan teknik-teknik yang khusus ya. Memangnya kenapa ya organ-organ dalam tersebut harus dikeluarkan dari mayat atau jenazah itu? Karena organ-organ dalam biasanya lebih cepat membusuk sahabat Sansan. Lalu kemana organ-organ itu dibawa? Nah, organ-organ itu disimpan dalam sebuah kendi khusus yang disebut canopic jars. Dan setiap organ mempunyai kendi-kendi khusus yang tutupnya berbentuk kepala dewa sahabat Sansan. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Tubuh dari mayat atau jenazah tersebut akan dicuci dengan air Nil, air dari sungai Nil maksudnya, dan akan dibersihkan dengan anggur palm. Lalu jenazah atau mayat tersebut akan dikeringkan dengan natron. Wah, natron itu apa ya? Natron adalah campuran garam alami yang menyerap air. Jadi, tubuh dari mayat atau jenazah yang akan dimumifikasi akan ditimbun oleh natron selama kira-kira 40 hari. Wow, lama sekali ya. Sekitar 1 bulan lebih loh sahabat Sansan. Setelah itu, tubuh dari mayat atau jenazah yang akan dimumifikasi akan dibalut dengan kain linen. Tubuh akan dibungkus lapis demi lapis. Bahkan kadang-kadang bisa memerlukan kain linen hingga sepanjang ratusan meter loh. Wah, ada lagi nih yang menarik sahabat Sansan. Yaitu mumi akan diletakkan jimat-jimat khusus sebagai pelindung mereka loh. Ya, seperti itulah keyakinan masyarakat di Mesir. Lalu mumi tersebut akan dikemanakan ya? Mumi tersebut akan dimasukkan ke dalam peti mati sahabat Sansan. Peti mati ini terkenal dengan sebutan sarkofagus. Peti mati ini sangat spesial sahabat Sansan karena dihiasi oleh gambar-gambar dewa dan juga berisi doa-doa loh. Kemudian mumi yang sudah diletakkan di dalam sarkofagus atau peti tersebut dibawa kemana ya? Ya, orang Mesir akan membawa mumi-mumi tersebut di piramid atau makam-makam khusus ya. Nah, ada loh piramid yang ada di Giza. Di sana adalah piramid yang paling terkenal. Jadi, Firaun, Raja Mesir zaman itu, seperti Tutankhamun, dimakamkan dengan harta benda mereka loh. Seperti perhiasan dan lain sebagainya. Bahkan juga ada makanan yang disiapkan di sana loh sahabat Sansan. Kok begitu ya? Memangnya untuk apa sih mereka memerlukan makanan dan perhiasan-perhiasan tadi? Ternyata hal itu terjadi karena orang Mesir percaya bahwa
semua hal itu tetap diperlukan untuk kehidupan setelah mati loh. Wah, seru banget ya sahabat Sansan. Oh iya, mumi Tutankhamun merupakan mumi yang sangat terkenal loh sahabat Sansan. Makamnya ditemukan masih utuh pada tahun 1922. Dan hebatnya lagi, makam tersebut penuh dengan harta karun sahabat Sansan. Oh iya, selain itu masih ada loh fakta menarik lainnya. Yaitu mumi ternyata bukan hanya ada di Mesir ya. Mumi juga ada di Chile, yaitu dilakukan oleh suku Chinchorro. Peru, ada juga di Indonesia, yaitu di Papua yang dilakukan oleh suku Dani. Selain mumi manusia, ada juga loh mumi hewan seperti kucing, buaya, burung ibis juga diawetkan sahabat Sansan. Kenapa ya? Ternyata karena hewan-hewan ini dipercaya bahwa mereka adalah hewan-hewan suci sahabat Sansan. Dan mumi pada zaman dahulu pernah dijadikan obat sahabat Sansan, yaitu di Eropa pada abad pertengahan. Bubuk mumi dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Nah, banyak sekali ya hal-hal unik yang bisa kita temukan tentang mumi. Lalu bagaimana ya mumi-mumi itu di zaman sekarang? Sekarang mumi disimpan di dalam museum. Seperti di Mesir ada Museum Kairo atau British Museum di London. Ilmuwan meneliti mumi dengan teknologi yang modern. Misalnya dengan CT scan untuk mengetahui umur, penyakit, dan juga cara hidup orang Mesir kuno. Wah, ternyata hal-hal yang ada pada mumi bisa kita pelajari bersama ya. Apa sih yang bisa kita pelajari? Ternyata di setiap budaya punya cara yang unik untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal ya. Dan kita juga belajar tentang ilmu sejarah, arkeologi, dan kedokteran dari penelitian mumi-mumi itu. Dan yang terpenting sahabat Sansan, mumi mengajarkan kita tentang perjalanan panjang peradaban manusia. Sahabat Sansan, itu tadi semua cerita seru tentang Mesir ya. Wah, khususnya tentang mumi dan juga proses pengawetannya. Mulai dari kepercayaan orang Mesir kuno, proses panjang dari mumifikasi, sampai dengan fakta-fakta uniknya. Semoga kita jadi semakin semangat ya untuk belajar tentang budaya dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan nih cerita-cerita seru berikutnya dari Kak Sansan ya. Oke deh, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya.